Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Kimartu Siregar, NIM 119923002. Saya dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas MKS 3A. Di sini saya akan mengulas sedikit tentang Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal Syariah, dan Asuransi Syariah. Untuk yang pertama, Bank Indonesia. Bank Indonesia atau yang dikenal dengan singkatannya BI, yaitu Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, yang lembaganya bersifat independen, yaitu terbebas dari campur tangan pemerintah dan campur tangan dari pihak lain. Bank Indonesia ini berkedudukan di ibu kota NKRI dan kantornya terdapat di dalam dan di luar NKRI. Tujuan dari Bank Indonesia ialah menjaga kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan 3 pilar. Pilar yang pertama yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian. Yang kedua, sistem pembayaran yang cepat dan tepat. Dan yang ketiga, sistem perbankan dan keuangan yang baik dan sehat, yaitu sistem yang dilaksanakan dengan baik dan teratur. Jadi, untuk menggapai tujuan yang dimaksud tadi, tujuan dari Bank Indonesia ini yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah. Untuk menggapai tujuan itu, Bank Indonesia perlu melakukan yaitu melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter dan mengatur serta mengawasi sistem pembayaran. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Segala kegiatan di bank harus diawasi. Dan untuk OJK adalah otoritas jasa keuangan yang bersifat independen. Yaitu tujuan dari OJK ialah untuk menyelidiki atau memeriksa segala kegiatan yang terdapat di dalam sektor jasa keuangan, baik di dalam sektor jasa keuangan perbankan, pasar modal maupun non perbankan seperti asuransi, dana pensiun, atau lembaga keuangan yang lain. Fungsi dari OJK ialah agar seluruh kegiatan yang terdapat di dalam sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, secara adil dan transparan, dan dapat dengan berkelanjutan dan stabil, dan melindungi kepentingan konsumen serta kepentingan masyarakat. Dan untuk pasar modal syariah ialah pasar modal yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya larangan transaksi dengan yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan. Di dalam pasar modal syariah terdapat 3 produk. Yang pertama, saham syariah, obligasi syariah atau sukuk, dan yang ketiga, reksadana syariah. Saham syariah merupakan salah satu jenis investasi yang diterbitkan oleh emiten yang kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu kegiatan bisnisnya yang sah di dalam syariah. Contoh bisnis yang bertentangan dengan prinsip syariah yaitu bisnis minuman keras, makan haram, riba, perjudian, atau yang lain-lain. Indeks tersebut pun terjamin dan telah disahkan oleh agama atau sesuai dengan prinsip-prinsip yang didapat dalam agama Islam. Obligasi syariah atau sukuk, investasi pasar modal. Obligasi syariah atau sukuk merupakan surat berharga atau efek berupa penyertaan modal yang diterbitkan oleh penerbit sukuk dan dilakukan sesuai prinsip syariah. Karakteristik sukuk meliputi memberikan bukti penyertaan modal dan berorientasi pada prinsip syariah. Dana yang dihimpun diinvestasikan ke produk syariah. Transaksi menggunakan akad. Nah, bagi pihak yang menerbitkan sukuk seperti pemerintah atau perseroan berkewajiban untuk membayarkan pendapatan bagi hasilnya atau margin fee-nya kepada pemegang saham.
Yang ketiga, reksadana syariah. Reksadana syariah merupakan ruang untuk menghimpun dana dari pemodal yang dikelola dan diinvestasikan oleh manajer investasi. Dana tersebut kemudian diberikan ke berbagai instrumen yang sesuai prinsip syariah. Terakhir, asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan saling tolong-menolong antara satu pihak dengan pihak lain melalui investasi dalam bentuk aset dan tabarruk, yaitu memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau ikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi, di dalam asuransi syariah, sah-sah saja dana tersebut dibawa di tengah jalan. Hal ini terjadi mungkin karena adanya masalah, yaitu masalah dari pihak nasabah yang tidak mampu melanjutkan pembayaran atau pihak nasabah mengundurkan diri karena ada masalah-masalah lain. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.